Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kami haturkan kepada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah sampai yaumul kiamah nanti. Semoga kita termasuk para umat yang istiqomah sampai yaumul kiamah nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, staf Dewan Guru beserta jajarannya, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Di pagi hari ini saya ingin menyampaikan kajian ilmu yang berjudul Etika Menjamu Tamu. Di dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, yang artinya barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada beberapa contoh dalam menjamu tamu, yaitu yang pertama mengucapkan salam dan selamat datang. Anjuran yang pertama ketika menerima tamu yakni mengucapkan atau menjawab salam. Wajib hukumnya menjawab salam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa diutamakan untuk menjawab salam dengan lantang. Misalnya jika ada tamu yang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita wajib menjawabnya dengan kalimat Waalaikumsalam. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Dan yang terakhir, bersalaman dan menyambutnya. Seperti kisah sahabat Nabi Abu Thalhah dan Ummu Sulaim istrinya yang bisa menjadikan edukasi untuk kita semua. Apa yang dilakukan Abu Thalhah dan istrinya Ummu Sulaim yang membujuk anak-anaknya untuk tidur lebih cepat supaya anak-anaknya tidak merasa lapar, karena persediaan makanan yang dimiliki Ummu Sulaim hanya cukup untuk satu orang. Tetapi karena menjamu tamu sangat mulia, tentunya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim tetap memuliakan tamunya di malam itu. Singkat cerita, kejadian ini diceritakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri dan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala takjub dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Masya Allah, begitu senangnya sahabat Nabi Abu Thalhah dan Ummu Sulaim mendapat penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini halnya terdapat dalam Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Apa yang dilakukan Abu Thalhah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang melakukannya atau yang bisa disebut dengan kalimat itfor. Demikian kultum yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan kekurangan datanglah dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita semesta alam. Atas rahmat serta hidayahnya maka kita semua dapat mengadakan upacara bendera pada pagi hari ini dengan sehat walafiat tentunya, insya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya akan menemani kita di akhir-akhir insya Allah nanti ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di depan, Bapak Ibu Guru saya saat saya masih sekolah di sini, pada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakasek dan juga penasehat, serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, mohon izin saya berdiri di sini. Dan yang saya banggakan dan sangat saya sayangi dan selalu saya doakan, insya Allah dalam doa saya bahwa kalian semua anak-anak SMA 6 Bekasi semoga kedepannya selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Pada pagi hari ini yang sedikit menyenangkan karena matahari belum terlihat, nanti kalau udah terlihat baru lebih menyenangkan. Saya menjadi pembina pada pagi hari ini menggantikan Ibu Jasma, kebetulan sedang tidak bisa, sehingga saya akan membawakan amanah yang bertemakan tentang hak dan kewajiban. Tentunya di sini saya membicarakan tentang hak dan kewajiban seorang siswa, walaupun mungkin dari kalian ada kelas 12 yang saat ini hanya tinggal hitungan hari kalian menjabat sebagai seorang siswa. Kalau lulus, pasti lulus semua insya Allah ya. Dan buat kelas 10 dan kelas 11 yang masih sangat jauh perjalanannya, tolong perhatikan. Terkadang kita lupa bahwa yang ada selalu kita menuntut hak kita sebagai seorang siswa, tapi kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban yang paling utama dan terutama. Tidak bisa kita menuntut sebuah hak kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita. Kalau dari kalian mungkin mendengar kata hak dan kewajiban ini dari kalian SD ataupun SMP itu di pelajaran PPKN udah sering banget kalian dengar ya. Tapi terkadang untuk mengerjakannya atau memaknainya dalam kehidupan kita itu sangatlah sulit, terutama untuk kewajibannya. Kenapa saya tekankan di kewajiban? Karena untuk hak itu salah satunya adalah bukan urusan kita sebetulnya. Hak itu salah satunya ketika kita sudah mengerjakan kewajiban, maka sudah otomatis akan ada aliran yang mengantarkan hak kita. Bisa jadi dari orang yang berhak untuk mengantarkan, tapi yang paling utama adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menurunkan hak kita tanpa perlu kita tuntut sebetulnya. Tapi masalahnya adalah kewajibannya itu kita selalu lupa dan selalu kita hitung-hitung. Kalau kita sudah mengerjakan A, maka kita pasti akan menghitung, pasti kita akan dapat A. Tapi kalau kita hanya mengerjakan A, kadang ada juga yang mengharapkan dapat A dan B. Ya tidak? Itu tidak akan mungkin. Kalau kita mengerjakan satu kewajiban, bisa jadi satu hak kita juga tidak tertunaikan. Karena bukan, bisa jadi Tuhan tidak berkehendak atas itu. Tapi terkadang kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita kerjakan kewajibannya, itu lebih tidak mungkin. Sekarang saya tanya, dari semuanya, yang rajin melakukan ibadah itu siapa? Yang paling menjadi kewajiban dalam hidup kita saja kadang kita tidak lakukan. Sementara yang kita mau, kita wajib harus dapat. Itu tidak akan terrealisasi, nggak akan hubungannya. Kalau dalam matematika ada hubungan atau relasi. Maka kalau relasinya itu ada, tapi kalau si domainnya nggak ada, nggak akan muncul itu si bagian kodomainnya. Iya nggak? Jadi itu semua sudah menjadi bagian dari hidup. Kalau kalian mau mendapatkan sesuatu, maka lakukan dulu kewajiban secara penuh, secara ikhlas, dan benar-benar karena siapa kita melakukannya.
Bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau misalnya kita tidak punya hati yang tulus. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas, insya Allah hak kita akan tertunaikan sebagaimana mestinya. Ingat, yang kita butuhkan itu bukan hasil, tapi prosesnya. Pahala itu mengalir bukan pada hasil, tapi pada prosesnya. Jadi lakukan proses itu dengan baik. Jangan sampai kita menodai proses sehingga hasilnya tidak berkah. Paham ya? Nah, satu lagi mengenai kewajiban. Perhatikan, kenapa kita harus melakukan kewajiban kita? Karena di dalam kewajiban kita itu ada hak orang lain. Lalu untuk di siswa, kewajiban kita itu menjadi hak siapa? Ketika kalian melakukan segala sesuatunya sebagaimana seorang siswa, maka hak orang tua kalian tertunaikan. Siapa yang membiayai kalian di sekolah? Orang tua kalian atau orang-orang tertentu yang memang membiayai kalian. Maka ketika kalian melakukannya dengan baik, maka orang yang telah membiayai kalian itu sudah tertunaikan haknya. Jadi jangan pernah meremehkan tentang kewajiban, karena kewajiban itu adalah berkaitan dengan diri sendiri dan orang-orang yang kita tunaikan juga haknya. Paham ya? Mungkin sampai situ saja amanah saya hari ini. Semoga bisa dapat termaknai dengan baik walaupun hanya sedikit. Dan yang satu lagi mungkin yang mau saya sampaikan berhubungan saya ada di sini adalah terkait tata tertib. Salah satunya mungkin kalian tidak memaknai tata tertib ini sebagai hal yang menjadi kewajiban kalian, tapi tata tertib merupakan kewajiban. Upacara di pagi hari Senin itu adalah kewajiban, dan baris sesuai dengan yang biasanya itu juga kewajiban. Tolong perhatikan bagaimana kalian harus berbaris pada setiap memulai upacara. Tidak perlu kami harus selalu membariskan kalian, karena kalian sudah lebih jauh dewasa dibanding anak sekolah dasar. Jadi tentunya kalian bisa belajar dewasa bukan dari nanti, tapi dari sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.